Tonight, U.S. cases of coronavirus more than doubling, with 2 new cases in Southern California and 1 in Maricopa County, Arizona. The first case of the deadly Chinese coronavirus making its way to the U.S. A Washington state man testing. In China, the city of Wuhan is still on lockdown, with Americans trapped inside as the number of worldwide cases climbs. China has identified the cause of the mysterious pneumonia outbreak in Wuhan city, and it's from the same family that caused the deadly SARS epidemic 17 years ago. COVID-19 berasal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya penyakit yang serupa dengan penyakit pneumonia yang penyebabnya belum diketahui. Kasus COVID-19 di dunia yang tercatat pada tanggal 20 Oktober 2020 sudah mencapai sekitar 40.757.000 kasus. Korban jiwa COVID-19 mencapai hingga sekitar 1.124.000 jiwa, dan korban yang telah pulih sekitar 30.415.000 jiwa. Kasus COVID-19 terbanyak terdapat di negara Amerika Serikat, sekitar 8.467.000 kasus, diikuti oleh India sekitar 7.626.000 kasus, dan Brazil sekitar 5.250.000 kasus. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat memiliki kasus COVID-19 terbanyak, yaitu 368.842 jiwa, 12.734 korban jiwa, dan total yang telah pulih sebanyak 293.653. COVID-19 menyerang sistem pernafasan manusia. Ketika seseorang terinfeksi oleh COVID-19, beberapa gejala umum akan muncul, seperti demam, batuk, lemas, kehilangan indera penciuman, hidung yang tersumbat, mata merah, sakit tenggorokan, pusing, nyeri otot dan sendi, ruam, mual, diare, meriang, sesak nafas, kehilangan nafsu makan, dan sakit dada yang persisten, tetapi tidak semua orang memunculkan gejala-gejala ini. COVID-19 seperti virus lainnya mereplikasi diri. Replikasi virus ini mengakibatkan sel-sel paru-paru menjadi rusak. COVID-19 juga dapat mengakibatkan badai sitokin, yaitu overreaction dari imunitas tubuh, sehingga sel-sel yang tidak terinfeksi juga dapat diserang. Oleh karena itu, COVID-19 dapat menyebabkan bekas luka permanen pada paru-paru atau disebut juga fibrosis. Selain itu, COVID-19 juga bisa mengakibatkan kerusakan pada lapisan epitel. Hancurnya lapisan epitel menyebabkan alveoli dalam paru-paru menjadi mudah diserang bakteri penyakit seperti pneumonia. Setiap negara memiliki cara untuk menangani COVID-19 ini. Kita ambil saja contohnya negara Singapura. Singapura dapat menangani kasus COVID-19 dengan cepat, dan wabah COVID-19 ini tidak memakan korban jiwa yang relatif banyak. COVID-19 hanya memakan korban jiwa sebanyak 23 jiwa. Singapura menangani wabah COVID-19 dengan cara persiapan sebelum wabah COVID-19 ini mendunia. Mereka sudah menyediakan laboratorium untuk pengecekan COVID-19 di setiap rumah sakit. Kita juga bisa melihat contoh dari negara lain, yaitu Jepang. Kebijakan melawan COVID-19 di Jepang sederhana tetapi tegas. Para penduduk di Jepang pada umumnya mementingkan kesehatan dan kebersihan, sehingga COVID-19 tidak menyebar secara eksponensial walaupun kepadatan penduduk mereka relatif padat. Sementara di Indonesia sendiri, peraturan PSBB diberlakukan sejak 17 April 2020. Hal ini diberlakukan agar sistem perekonomian tetap berjalan dan masyarakat Indonesia tetap memiliki perlindungan terhadap pandemi ini. Agar kita dapat menghentikan wabah COVID-19 di Indonesia, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Jika ada keperluan yang mendesak, maka ingatlah untuk selalu memakai masker, lalu, jangan lupa jika batuk atau bersin, kita harus menutup mulut dengan siku.
Jangan lupa setelah kita melakukan aktivitas, kita harus membersihkan tubuh, terutama mencuci tangan. Apakah kita akan membiarkan COVID-19 memakan korban yang lebih banyak lagi? Apakah kita akan membiarkan COVID-19 merajalela di permukaan bumi? Apakah kita akan membiarkan COVID-19 merampas kebebasan kita? You decide.